Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita akan lanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang energi alternatif. Tapi sebelum itu, supaya dapat berkah, kita perhatikan dulu firman Allah surat Yasin ayat ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Shadaqallahul azim. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa hakikatnya energi itu adalah milik Allah, dari Allah, yang kita manfaatkan agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, energi yang kita ketahui dibagi dua macam. Ada energi yang bisa diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Di antara energi yang tidak dapat diperbaharui adalah energi minyak bumi, karena ini lama-kelamaan akan habis dan untuk mengadakannya lagi butuh waktu yang sangat panjang dan lama. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan minyak bumi, silahkan simak video berikut ini. Minyak bumi atau petroleum, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai macam hidrokarbon sebagai seri alkana, namun bervariasi pada komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakteristik, struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didih sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arderica. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tebing sungai Isis, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumber yang digali dengan bambu. Pada tahun 1850, Ignacy Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendesalasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah. Maka dengan segera pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Pengembaraan minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam. Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisis, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda.
Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak sehingga senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Jenis-jenis bahan bakar itu antara lain adalah LPG minus 40 derajat Celcius, butana minus 12 sampai minus 1 derajat Celcius, bensin minus 1 sampai 180 derajat Celcius, bahan bakar jet 150 sampai 205 derajat Celcius, minyak tanah 205 sampai 260 derajat Celcius, minyak bakar 205 sampai 290 derajat Celcius, diesel 260 sampai 315 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses pembentukan minyak bumi yang panjang dan lama, maka kita mau tidak mau harus bisa menghemat energi. Jangan boros, apalagi orang Islam ya, dilarang sama Allah boros itu. Karena boros itu saudaranya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Tentu kita nggak mau punya teman atau bersaudara dengan setan ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, kalau di rumah ya, kalau keran habis wudu, habis mandi, setelah selesai digunakan, matiin. Kipas angin juga sama kalau tidak digunakan. Televisi kalau nggak ditonton, matiin. Itu bagian daripada hemat. Berikutnya, kalau bepergian, kalau bisa dijangkau dengan jalan kaki, sebaiknya tidak menggunakan kendaraan bermotor atau mobil ya, cukup pakai sepeda atau jalan kaki. Nah, kalau itu dilakukan karena Allah, insya Allah penghematan tersebut akan mendatangkan pahala dan kebaikan untuk masyarakat atau generasi setelah kita. Kita memohon kepada Allah agar kita terhindar dari sifat boros ya. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.